pangan berkelanjutan ini punya implikasi sebenarnya ke masyarakat, ke ekonominya, ke sosialnya, sama ke lingkungannya. Sumber daya alam kita di Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Sayang saja kalau industri yang mengolah itu. Karena kalau industri yang mengolah, yang diuntungkan cuma beberapa orang. Sedangkan kalau kita, masyarakat yang mengolah secara berkelanjutan, itu bermanfaat bagi banyak orang. Dengan adanya Celebes Farm ini juga tantangan bagaimana kita bisa memberdayakan petani lebih sejahtera lagi dengan hasil hutannya dia. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Tadi udah diceritakan nih, apa pentingnya pangan lokal dan pangan sehat. Nah, terus konsep pangan berkelanjutan menurut Celebes Farm sendiri itu bagaimana? Nah, iya, jadi itu sebenarnya kalau pangan lokal, salah satu yang harus diusung juga adalah pangan berkelanjutan. Kenapa? Karena pangan berkelanjutan ini punya implikasi sebenarnya ke masyarakat, ke ekonominya, ke sosialnya, sama ke lingkungannya. Jadi dia harus selalu punya 3 hal ini harus berjalan beriringan. Jadi pangan berkelanjutan yang diusung sama Celebes Farm ini, dia harus bermanfaat bagi masyarakat, harus punya nilai jual lebih, sama harus menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang sebenarnya yang Celebes Farm mau jaga. Jadi kita tidak mungkin mengolah produk yang dimana bahan bakunya merusak hutan. Oke, jadi keberlanjutan di sini adalah yang kita jaga adalah prosesnya dan lingkungannya juga terus terjaga ya. Jadi terus bermanfaat bagi generasi sekarang sampai dengan generasi petani berikutnya. Oke. Nah, tadi sudah banyak sekali nih cerita-cerita tentang Celebes Farm dibangun, terus apa prinsip-prinsip yang dipegang oleh Celebes Farm, yaitu pangan sehat, pangan lokal, dan pangan berkelanjutan ya. Nah, saya penasaran nih, mungkin sahabat Bakti sekalian juga penasaran. Dari sekian banyak aktivitas yang bisa Kiki lakukan gitu ya, kenapa Kiki tertarik mendukung pertanian berkelanjutan dan mendirikan Celebes Farm ini? Iya. Sebenarnya sih awalnya itu dari pekerjaan ya, dari pekerjaan saya yang memang saya basicnya, kalau saya bilang awalnya saya dulu bukan pebisnis, saya adalah pendamping fasilitator desa, di mana program-programnya adalah program yang mendukung pertanian berkelanjutan. Dari situ saya tertarik bahwa sumber daya alam kita di Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Sayang saja kalau industri yang mengolah itu. Karena kalau industri yang mengolah, yang diuntungkan cuma beberapa orang. Sedangkan kalau kita, masyarakat yang mengolah secara berkelanjutan, itu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, dari situ saya mulai melihat bahwa dengan mengolah hasil hutan atau hasil pertanian, itu sangat punya peluang. Jadi bukan hanya peluang secara finansial, tapi peluang untuk bisa melestarikan ini itu yang lebih utama. Makanya akhirnya Celebes Farm hadir dengan konsep ini, konsep pangan sehat, pangan lokal, pangan berkelanjutan, karena memang sebenarnya mau merangkul petani yang dimana secara potensi mereka bisa menghasilkan produk, secara potensi mereka bisa menjaga hutan, tapi mereka selalu kekurangan dalam hal pemasaran, inovasi pembuatan. Dengan adanya Celebes Farm ini juga tantangan bagaimana kita bisa memberdayakan petani lebih sejahtera lagi dengan hasil hutannya dia. Jadi tidak melihat harus sesuatu dari luar yang datang, tapi mengolah hasil hutan yang ada di desa itu yang lebih penting. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan, dicita-citakan oleh Celebes Farm. Konsep sebenarnya itu tadi pendampingan, pelestarian hutan, terus peningkatan ekonomi, sama bagaimana komunitas ini berjalan secara sosial. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, jadi teman-teman sahabat Bakti kalau mau mendapatkan produk dari Celebes Farm tuh bisa dapatkan di mana? Dan kalau ada yang mau cari tahu lebih jauh nih tentang Celebes Farm itu apa, di mana dia bisa mencari tahu? Oke, jadi kalau produk Celebes Farm ini
Sebenarnya sudah tersedia di berbagai supermarket di Makassar, seperti Gelael, Baju Kamai, dan beberapa supermarket itu sudah tersedia beberapa produk Celebes Farm. Terus kalau mau langsung berkunjung ke outlet Celebes Farm sekarang ada di Perintis Kemerdekaan 7 nomor 83. Itu outlet di Makassar. Nah, kalau yang luar Makassar gimana? Kita ada di Marketplace, ada di Shopee, ada Tokopedia. Terus kalau susah untuk mencari namanya Celebes Farm, silakan berkunjung ke Instagram Celebes Farm, namanya Celebes Farm di Instagram atau di Facebook. Nah, jadi nanti di situ bisa dicari linknya untuk terhubung ke Tokopedia atau Shopee. Oke, sip, baik. Terima kasih Kiki. Terakhir, harapan Celebes Farm ke depannya seperti apa nih? Kalau harapan, saya punya mimpi besar ya, sangat besar mimpi saya. Saya berharap punya banyak sekali mitra petani yang tersebar di Sulawesi. Karena setelah saya melihat peta, banyak sekali desa yang punya hasil hutan, hasil pertanian yang luar biasa banyak sekali. Produk juga ternyata setelah kita list-list, ini masih banyak sekali. Kita punya banyak sekali sumber daya pertanian dan sumber daya hutan. Jadi mimpi besar saya bisa punya produk yang bermitra dengan petani. Kalau kemarin saya mendampingi basisnya LSM, kedepannya Celebes Farm akan mendampingi atas nama Celebes Farm. Oke, luar biasa sekali mimpinya. Semoga bisa segera terwujud. Amin, ya. Amin. Oke, sukses buat Kiki dan Celebes Farm. Sahabat Bakti, itulah tadi bincang-bincang kita hari ini tentang pangan sehat, pangan lokal, dan pangan berkelanjutan bersama Kiki, owner dari Celebes Farm. Terima kasih banyak ya Kiki sudah mau berdiskusi dengan kita pada podcast Basuara edisi kali ini. Sahabat Bakti, terima kasih sudah mendengarkan podcast Basuara Bakti Pusuara. Podcast Basuara bisa sahabat Bakti temukan di Spotify dan Apple Podcast. Teman-teman juga bisa mengunjungi media sosial kami, Facebook Yayasan Bakti atau Instagram dan Twitter @infobakti. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengakses podcast ini bisa melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata, saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di podcast Basuara edisi berikutnya.